Three, two, one. Latar belakang terbentuknya CARE International. CARE International adalah lembaga kemanusiaan internasional utama yang memberikan bantuan darurat dan proyek pembangunan internasional jangka panjang. Organisasi ini didirikan pada tahun 1945, memiliki kantor pusat di Jenewa, Swiss. Mempunyai aset sekitar 530 juta US dollar pada tahun 2011 dan juga pemasukan mencapai 582 juta US dollar. Pendiri organisasi ini yaitu Arthur Cumming Ringland dan juga Wallace Campbell. Serta organisasi ini juga mempunyai anak perusahaan seperti CARE France, CARE Canada, dan juga CARE International UK. Awalnya, organisasi ini dimaksudkan untuk menjadi organisasi sementara. CARE International awalnya adalah sebuah konsorsium dari 22 badan amal, berupa campuran organisasi sipil, agama, koperasi, pertanian, dan juga buruh dengan tujuan mengirimkan bantuan ke Eropa setelah Perang Dunia II. Sehingga kini, CARE International sudah meluas ke berbagai negara di dunia. Anggota CARE International terdiri dari anggota nasional dan afiliasi CARE International, yaitu Australia, Kanada, Denmark, Sri Lanka, Mesir, Perancis, India, Indonesia, Jepang, Maroko, Belanda, Norwegia, Peru, Thailand, Inggris, USA, Australia, dan juga Jerman. Menurut tipologi organisasi internasional, CARE International termasuk ke dalam INGO atau International Non-Governmental Organization. Dan CARE International juga termasuk organisasi yang non-profit oriented. Dan struktur organisasi CARE International yaitu non-kesekretariatan. Model pengambilan keputusannya yaitu non-sektarian, tidak memihak, dan non-pemerintah, serta responsif dan situasional. Kerja-kerja CARE International. CARE International adalah konfederasi global berusia 75 tahun yang bekerja untuk memerangi kemiskinan dan ketidakadilan sosial di dunia, dengan fokus khusus pada pemberdayaan perempuan dan anak perempuan. Kami bekerja berdampingan dengan masyarakat untuk memahami akar penyebab kemiskinan dan menemukan solusi inovatif yang dipimpin secara lokal. CARE International berupaya menunjukkan hasil dan metodologi yang digunakan dalam proyek kami untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas, serta meningkatkan kualitas pekerjaan kami. Di saat Indonesia mengalami krisis pangan dan krisis ekonomi parah dengan tingkat inflasi mencapai 600% dan Indonesia memberi izin membuka bantuan dari luar negeri, CARE International resmi beroperasi sejak 6 Mei 1967. CARE International mengawali kerjanya dengan merespon banjir di Solo, kemudian ke belahan Pulau Jawa lainnya melalui program bantuan pangan, alat kesehatan, program beasiswa kedokteran, dan pembangunan infrastruktur. Di tahun 70-an, CARE International memperluas area kerja di luar Jawa, yaitu Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi, melalui program bantuan pangan, pemberian obat-obatan, dan air bersih. Di era 1980-an, CARE International Indonesia di bawah bimbingan CARE Canada dengan SIDA dan USAID sebagai donor utama memperluas program pengadaan air bersih dan sanitasi serta pertanian.
Di tahun 1990-an, tepatnya Desember 1992, CARE International merespon bencana tsunami di Flores. Kemudian membuka program di Timor Timur, serta memulai program lingkungan di Sumatera untuk pengendalian asap akibat pembalakan liar dan kebakaran hutan. Tahun 1996, CARE International mencoba untuk pertama kali menjadi organisasi lokal. Namun karena kurangnya kesiapan, maka lembaga baru tersebut tidak dapat berlanjut. CARE International di tahun 1998 melakukan respons terhadap El Nino atau pemanasan global dan melakukan program di Kalimantan. Di tahun 2000, CARE International merespon krisis pangan di Nusa Tenggara Timur dan Madura melalui program ketahanan pangan dan pengendalian kebakaran hutan dengan berbagai proyek seperti PENA atau Provision of Emergency Nutritional and Agricultural Assistance dan Mandiri. CARE International merespon cukup masif untuk bencana tsunami di Aceh dan Pulau Simelu dari tahun 2004 hingga pemulihannya. Dalam kurun waktu tahun 2000-an, CARE International juga merespon krisis poso, wabah flu burung, tuberkulosis, dan malaria, serta gempa Yogyakarta 2006. Tahun 2010, CARE International mulai mengubah cara bekerja dari proyek menjadi pendekatan program. Sebuah pendekatan yang dilakukan dengan mengembangkan proyek-proyek yang memungkinkan untuk dilakukan agar lebih fokus, efektif, merata, dan mencapai sasaran program. Hingga tahun 2019, CARE International senantiasa bekerja sama dengan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah di Indonesia, melalui program, yaitu Partnership for Resilience atau PFR di Nusa Tenggara Timur, Respons Bencana dan Pemulihan di Sulawesi Tengah, SIGAP atau Strengthening Government Ability Toward Disaster Preparedness di Jakarta, Prosper di Serang dan Makassar, EKATA, PACE, Buka, Warung Anak Sehat atau WAS di beberapa kabupaten di Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Maluku. Di tahun 2011 dimulainya kembali wacana untuk pembentukan CARE International menjadi organisasi nasional. Yayasan CARE Peduli akan resmi beroperasi sejalan berakhirnya kesepakatan kerjasama CARE International di Indonesia. Proses peralihan dan pelimpahan dilakukan dengan berkonsultasi dan berdiskusi seksama antara CARE dengan pemerintah Indonesia, agar Yayasan CARE Peduli dapat berjalan dengan baik ke depannya. Perjalanan 52 tahun CARE International di Indonesia akan segera berakhir. Mewariskan jejak dan landasan yang baik untuk Yayasan CARE Peduli memulai kiprahnya menjadi pelaku aktif di negeri Indonesia.